Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sawar Ramadan, saya dari kelas 9A. Nah, pada podcast kali ini, saya ingin membahas tentang pertempuran Medan Area. Dan kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Bapak Syed Sahara yang merupakan narasumber kita pada hari ini. Nah, setelah terjadi proklamasi yang diproklamasikan oleh Bapak Soekarno, kemudian terjadi berbagai pertentangan dari pihak Belanda, dikarenakan pihak Belanda ini cukup arogan istilahnya pada waktu itu. Dan mereka tidak mau mengakui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berdiri sendiri dan masih menganggap bahwa tanah Indonesia itu masih merupakan milik Belanda. Nah, oleh karena itu rakyat Indonesia pun tidak tinggal diam. Rakyat Indonesia mulai menyerang Belanda melalui berbagai perjuangan-perjuangan untuk mengusir Belanda dari wilayah Indonesia. Kemudian salah satu di antara perjuangan tersebut adalah pertempuran Medan Area. Nah, Bapak Sian, bisa tolong jelaskan kenapa sih terjadinya pertempuran Medan Area ini? Nah, pada saat itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi proklamasi. Hal tersebut menimbulkan berbagai konflik, salah satunya dari pihak Belanda. Pihak Belanda itu secara agresif menyerang bangsa Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada awalnya Belanda datang ke Medan pada tanggal 9 Oktober tersebut dipimpin oleh Brigjen Kelly. Awalnya mereka diboncengi oleh Nika yang merupakan sekutu. Nah, pada saat itu rakyat Indonesia menganggap bahwa Belanda sudah mau berdamai dengan Indonesia. Belanda sudah mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat dikarenakan Belanda datang ke Indonesia diboncengi oleh Nika di bawah bendera AFNI. Nah, pada saat itu kedatangan Belanda memang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Sampai disewakan hotel untuk rakyat Belanda, untuk tentara Belanda. Dan pemerintah di sana menyuruh rakyatnya untuk memperlakukan tentara Belanda dengan baik. Pada awalnya kedatangan Belanda ke Indonesia tersebut dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia setelah proklamasi tersebut. Bangsa Belanda tidak terima kalau misalnya tanah yang mereka jajah dulu kini berdiri menjadi sebuah negara yang mandiri dan sebuah negara yang berdaulat. Lalu akhirnya mereka mendengar informasi bahwa Nika hendak ke Indonesia, tepatnya di Medan, Sumatera Utara, untuk membebaskan tawanan perang. Nah, dikarenakan hubungan antara sekutu dengan Belanda ini lumayan baik, maka sekutu pun menyetujui hal tersebut. Dikarenakan sekutu berpikir bahwa Belanda sudah tidak memerangi Indonesia. Kemudian, kedatangannya pada tanggal 9 Oktober 1945, memang hal tersebut pada awalnya disambut baik. Sampai-sampai pada tanggal 10 Oktober 1945, tentara sekutu itu kan mendatangi kem-kem tawanan Belanda. Setelah membebaskan tawanan, sekutu malah mempersenjatai tawanan tersebut dan langsung membentuk KNIL. Bayangin, pada awalnya rakyat Indonesia menyambut baik kedatangannya di negara kita. Nah, setelah itu tiba-tiba sekutu dan Belanda malah mempersenjatai tawanan tersebut untuk memberontak Indonesia pada tanggal 10 Oktober tersebut. Tindakan tersebut jelas tidak menghargai sikap bangsa Indonesia yang sudah baik-baik menyewakan hotel, pemerintah yang menyuruh bangsa Indonesia untuk memperlakukan tentara tersebut dengan hormat, dengan baik, malah dibalas dengan cara seperti ini. Nah, para tawanan yang telah dipersenjatai itu berubah menjadi arogan setelah diberikan senjata oleh sekutu. Karena tawanan tadi dipersenjatai oleh Nika, muncullah bentrokan-bentrokan rakyat dengan Nika, kemudian menjalar ke Pematang Siantar dan Brastagi. Menanggapi situasi ini, pada 18 Oktober 1945, Brigjen Kelly mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata harus diserahkan kepada sekutu. Nika menganggap ultimatum ini sebagai dukungan terhadapnya untuk melemahkan rakyat Indonesia, sehingga mereka meningkatkan aksi-aksi terornya di berbagai tempat. Tindakan Nika dibalas dengan rasa permusuhan di kalangan pemuda.
pemerintah rakyat Indonesia pun memutuskan tidak menjamin lagi keselamatan para sekutu di Medan. Namun setelah terjadinya pemberontakan dengan dipersenjatainya tawanan oleh Nika, kemudian pemerintah rakyat Indonesia pun marah atas hal tersebut. Dari hari ke hari, korban dari pihak sekutu semakin meningkat sehingga mereka menentukan sendiri batas kekuasaannya. Dengan cara apa? Pada 1 Desember 1945, sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi Medan Area sebagai batas kekuasaannya. Dan pihak sekutu mengeluarkan ultimatum, siapapun yang ada di area tersebut dan memiliki senjata api atau senjata tajam, maka mereka akan dihukum mati dan ditembak mati oleh tentara sekutu. Pada 10 Desember 1945, tentara sekutu dan Nika melancarkan gerakan militer besar-besaran di Medan. Seluruh daerah Medan dijadikan sasaran tempur, sehingga mereka berhasil menaklukkan Medan melalui kekuatan tempur mereka yang luar biasa itu. Terpaksalah gubernur, wali kota, dan TKR pada saat itu untuk sementara waktu menyingkir ke Pematang Siantar untuk menghindari tentara sekutu dan Nika. Terima kasih Bapak Sian Sahara yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara podcast kali ini. Baik, sama-sama. Kepada para pemirsa, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila saya terucap kata-kata yang tidak enak di hati teman-teman. Sebelum pamit undur diri, saya ingin mengucapkan satu kalimat yang diucapkan oleh Presiden Soekarno tentang sejarah. Hal tersebut adalah jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.